Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidi Aryani Junaidi dari Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya sebagai mahasiswa PPL akan membantu guru kalian, yaitu Ibu Siti Hapsiah, dalam mengajarkan materi pembelajaran IPS selama 1 semester ke depan. Yang kita bahas kali ini ialah distribusi kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ialah definisi redistribusi pendapatan, lalu yang kedua adalah program redistribusi pendapatan di Indonesia, yang ketiga adalah alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Oke, kita langsung saja simak foto berikut ini. Foto berikut ini ialah foto yang diambil di kota Bandung, tepatnya di belakang parkiran Ciwok Mall Bandung. Dapat kita lihat di bawah foto tersebut terdapat pemukiman warga di dekat aliran air yang cukup kotor, sehingga pemukiman tersebut dinamakan dengan pemukiman kumuh. Nah, di belakangnya terdapat gedung yang menjulang tinggi, merupakan suatu bangunan yang cukup mewah atau bisa disebut dengan hotel. Nah, tentunya orang-orang yang tinggal di bangunan tersebut merupakan orang-orang yang berpendapatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di pemukiman dekat aliran air tersebut. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi suatu ketimpangan sosial. Lalu selanjutnya adalah definisi redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan dapat dikatakan sebagai suatu usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Redistribusi pendapatan ini berupa jaminan sosial dari masyarakat pada yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat lagi. Terdapat jenis redistribusi pendapatan, yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah suatu kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial, berupa uang, barang, ataupun hal lainnya. Terdapat slogan orang bijak bayar pajak. Nah, hal ini berkaitan dengan redistribusi secara vertikal. Mengapa demikian? Karena pajak dipungut oleh pemerintah kepada masyarakatnya yang wajib pajak. Terdapat alur redistribusi pendapatan secara vertikal. Nah, ketika kalian sedang makan di suatu restoran ataupun ketika kalian membeli barang di minimarket ataupun supermarket, maka kalian akan dikenakan suatu pajak atau kita kenal dengan PPN. Nah, ketika kalian mendapatkan pajak tersebut akan masuk ke dalam pemerintah yang kemudian disalurkan ke dalam bentuk subsidi bahan bakar atau harga tiket kendaraan umum seperti KRL. Kemudian selanjutnya adalah redistribusi horizontal. Redistribusi secara horizontal ini merupakan suatu transfer uang antar kelompok. Misalnya seperti orang yang sehat membayar jaminan sosial yang akan digunakan ketika ia sakit. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Selanjutnya adalah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Terdapat 5, ya. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang pertama adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat ini terdapat 2, yakni kebutuhan pangan dan juga uang. Lalu terdapat upaya pemenuhan untuk kesehatan. Di dalam tersebut seperti yang kita ketahui seperti BPJS, Jamkesmas, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan. Di dalam kebutuhan pendidikan tersebut kita dapat mendapatkannya dari Kartu Indonesia Pintar. Nah, selanjutnya adalah program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Di dalam program tersebut, pemerintah berupaya untuk membantu masyarakatnya menjadi masyarakat yang mandiri dalam berwirausaha, sehingga dapat menekan jumlah pengangguran dan tingkat penduduk miskin. Lalu yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil, mencakup usaha mikro, usaha kecil, ataupun menengah. Upaya pemerintah dalam program ini melalui penerapan PNPR. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam program ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta atau asing dalam cakupan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tenaga kerja. Lalu selanjutnya adalah program pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam program tersebut pemerintah memberikan suatu jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memiliki wirausaha yang cakupannya lebih sedikit. Lalu selanjutnya adalah alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, yaitu pengenaan pajak dan subsidi. Pengenaan pajak dan subsidi ini saling berkaitan karena ketika pajak dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya yang wajib pajak akan disalurkan melalui subsidi. Contohnya ialah pupuk yang diberikan kepada petani yang memiliki lahan yang sedikit. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh video berikut ini. Pupuk
pupuk memegang peranan penting dalam proses produksi pertanian. Namun demikian, petani seringkali kesulitan memperolehnya. Pemerintah telah memberikan subsidi pupuk yang tertuang dalam peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 yang berisikan kebijakan pengadaan dan pengawasan pupuk bersubsidi. Tujuan dari kebijakan ini salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan bagi petani yang lahannya kurang dari 2 hektar dan tergabung dalam kelompok tani dalam mendapatkan pupuk. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, kelompok tani harus membuat rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang berisi jenis dan jumlah pupuk yang diperlukan. RDKK tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Pertanian di kabupaten atau kota. Semua RDKK disusun sebagai kebutuhan pupuk di kabupaten dan diteruskan ke tingkat provinsi untuk digabungkan bersama kebutuhan pupuk dari kabupaten atau kota lainnya. Provinsi akan mengirimkan data dan informasi kebutuhan pupuk di wilayahnya ke Kementerian Pertanian sehingga akan tersusun total kebutuhan pupuk secara nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah. Terdapat 5 jenis pupuk yang disubsidi pemerintah, yakni urea, SP36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Di tingkat nasional, pemerintah menugaskan pabrik pupuk sebagai produsen atau lini 1 untuk memproduksi pupuk yang dibutuhkan. Pupuk akan dikemas di unit pengepakan pupuk atau lini 2. Pupuk akan dibawa ke gudang distributor atau lini 3 sebelum dikirim ke gudang-gudang pengecer atau lini 4. Pengecer akan menyalurkan pupuk kepada petani melalui kelompok tani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang telah dibuat. Dengan demikian, petani yang tergabung dalam kelompok akan mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Agar sesuai dengan tujuannya, mari kita awasi proses dan distribusinya. Subsidi pupuk adalah hak bagi petani kecil dan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak atas pangan. Sekian dari saya untuk materi pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.